A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita kembali bersama dan alhamdulillah pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kehadiran dan kebersamaannya. Ini sedikit out of habits ya, kita biasanya pagi-pagi dari kenyang nunggu lapar, sekarang dari lapar nunggu kenyang, sekarang udah kenyang nunggu lapar gitu ya. Kan sekarang kan makan dulu baru kajian gitu ya. Biasanya kan kajian dulu baru makan. Tapi mudah-mudahan PR banget memang belajar jam segini, musuhnya banyak ya Ibu Bapak, udah ngantuk ya, kenyang gitu ya, tapi mudah-mudahan ada manfaat dan selalu kita semangat untuk belajar. Karena kemarin pas ngobrol sama Ibu Tuti, udah timingnya kalau nggak hari ini harus nunggu 2 bulan lagi gitu. Jadi ya udah alhamdulillah kita bisa belajar bersama. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai dan rileks. Kita ber-Al-Fatihah untuk kedua orang ibu bapak kita. Tentu saja sababiah ibu bapak kita lah kita hadir ke sini. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, dan siang hari ini kita sama-sama dilancarkan untuk mendapatkan hikmah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, sahabat teman semua di yang online juga. Jadi yang nggak datang ke sini tadi saya udah kirim linknya di grup juga. Jadi yang online juga selamat siang. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar oke ya. Saya cek dulu yang online bisa didengar jelas kah? Aman ya? Sip. Oke. Baik Ibu dan Bapak, hari ini karena kemarin kan 3 pertemuan kita udah bahas tentang rangkaian kesadaran gitu ya. Kita bahas Idul Fitri, dari Ramadan masuk ke Idul Fitri, kita bahas hakikat gitu kira-kira. Nah, mungkin siang hari ini kita akan deep dive lagi karena mungkin kemarin kita baru motong sapi, motong kambing ya Ibu Bapak. Dari lemas-lemasnya kelihatan masih overdosis gitu ya kira-kira. Dan kita akan melihat konteks di mana mudah-mudahan rangkaian ritual ini tidak hanya sebagai peringatan. Karena Ibu Bapak maaf banget ya, mungkin sering memperingati tapi tidak mengalami gitu. Memperingati Isra Mi'raj nggak ngalamin Isra Mi'raj, memperingati Idul Fitri nggak ngalamin Idul Fitri, memperingati Idul Adha tapi juga nggak mengalami Idul Adha gitu. Sehingga ketika ini semua hanya menjadi upacara gitu ya, ini semua hanya menjadi sebuah kebiasaan, kita mungkin turut merayakan upacaranya tapi boleh jadi tidak mengalami dan tidak mendapatkan esensial dari semua perayaan itu gitu. Nah, siang hari ini saya rasa kita akan belajar kesadaran lagi. Dan saya seperti biasa Ibu Bapak mau mendisklaimer, saya bukan mau menceramahi Ibu Bapak, saya bukan berarti lebih tahu, lebih pintar. Kan rumusnya 3 fakir itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Jadi Ibu Bapak lagi dengerin orang yang nggak jelas sih sebenarnya gitu ya kira-kira. Nah oleh karena itu saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, saya tidak berusaha untuk menceramahi, tetapi poin kita siang hari ini selalu spirit kita adalah semua guru dan semua murid. Setuju Bu Pak? Sip ya, oke. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya akan mengawali dari beberapa bahan untuk kontemplasi nih gitu. Jadi saya mengambil judul karena pembahasan haji ini banyak sekali gitu ya.
Jadi saya akan mengambil judul besarnya adalah Haji menuju kepada freedom atau pembebasan gitu. Jadi haji itu justru perjalanan kita untuk menuju kepada kebebasan atau yang disebut freedom gitu. Oke, atau kita sebut freedom itu artinya merdeka gitu ya. Nah, saya mau nanya dulu sama ibu bapak. Ibu bapak ini termasuk orang-orang merdeka nggak kira-kira? Nah, sekarang kan kalau bicara merdeka, kita tuh ngerasa aku orang yang merdeka, betul nggak? Dalam artian merdeka bebas milih apapun, mau ngapa-ngapain gitu ya. Tetapi poin utamanya, terkadang kita lupa bahwa kita ini hidup ternyata nggak merdeka-merdeka amat gitu. Karena kemerdekaan kita direnggut oleh kebiasaan sehari-hari. Ya, kemerdekaan kita direnggut oleh dogma. Kemerdekaan kita direnggut oleh limitasi pengetahuan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kita ini sebetulnya hidup adalah perjalanan menuju kepada pembebasan. Hidup adalah becoming liberty. Maka salah satu makna Islam itu artinya merdeka, Bu, Pak. Maka orang yang merdeka itu ciri-cirinya damai. Jadi maaf ya, kalau kita jarang damai itu tipikal orang yang terjajah. Terjajah oleh emosinya, terjajah oleh persangkaannya, terjajah oleh limitasi pengetahuannya. Maka hari ini kalau kita menyangka bahwa aku merdeka, kita perlu mengulang-ulang untuk merenungkan. Maka ibu bapak kalau dalam sudut pandang filsafat, hidup adalah penderitaan, Bu, Pak. Sehingga hidup adalah belajar untuk melepaskan diri dari penderitaan. Dan nanti kita ngerti bahwa penderitaan yang terjadi itu datang dari apa? Datang dari limitasi knowledge kita gitu. Nah maka saya akan menggarisbawahi supaya agak sedikit beda gitu ya sudut pandangnya. Haji adalah jalan pembebasan sebetulnya. Jadi orang yang haji adalah orang yang menuju kepada freedom. Freedom di sini nanti kita akan melihat bahwa dia terbebas dari konsep, dia terbebas dari dogma dan stigma, dan dia terbebas dari second hand people gitu. Saya kasih contoh ibu bapak, setelah 14 tahun research ini gitu ya. Mayoritas orang hari ini tuh saya sebut second hand people karena kenapa? Terlalu banyak pakai kata-kata orang lain. Terlalu banyak pakai pemikiran orang lain gitu. Bahkan nggak pede dengan pemikirannya, nggak pede dengan keputusannya. Makanya nyari validasi terus keluar gitu kira-kira. Sehingga apapun yang dilakukan, yang menentukan justru malah faktor eksternal. Contoh. Dari sekomplek yang belum haji cuman saya haji yuk, kenapa? Orang lain udah masalahnya nggak enak, malu gitu, Bu, Pak. Jadi faktor eksternal yang mendorong kita, jadi sekarang yang paling berat itu adalah social judgment, Bu, Pak. Social judgment itu berat banget gitu. Sehingga banyak sekali social judgment ini yang membawa kita melakukan bukan based on consciousness, tapi terdorong oleh social judgment itu sendiri. Gitu. Mau itu dia memilih pernikahan, kenapa anakku tuh ya yang lain udah pada nikah, anakku belum, stres, Bu, Pak, gitu. Kenapa? Karena sudah ada limitasi kalau di umur sekian harus sudah nikah gitu. Dimana maaf juga ya ini terjadi, ada orang yang di dalam rumah tangganya udah nggak sakinah, tidak memilih berpisah juga karena sosial. Nanti mau diomongin apa sama orang lain gitu kira-kira. Sehingga faktor eksternal sekarang menjadi dalam tanda petik berhala besar dalam kehidupan gitu. Nah maka yang ingin kita elaborasi hari ini adalah bagaimana perjalanan haji menuju kepada pembebasan diri gitu. Karena ciri-ciri orang yang udah merdeka itu nomor satu pasti dia mengenal diri. Kalau orang udah mengenal diri pasti percaya diri. Dan kalau orang udah percaya diri pasti tidak akan menjual diri. Menjual diri kepada korupsi, menjual diri kepada jabatan, menjual diri kepada hal buruk dan seterusnya gitu. Maka kata kuncinya adalah bagaimana aku mengenal diri gitu kira-kira. Sampai sini oke Ibu Bapak? Ibu Bapak lemas-lemas gini oke ya Ibu Bapak? Ya jam-jam memang ya, jam-jam kritis. Oke, bismillah ya. Kita pemanasan dulu Bu, Pak. Pemanasan dulu ya, kita warming up dulu supaya nanti align. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita tahu ketika kita lahir ke semesta raya, yang paling pertama terjadi adalah direnggut kemerdekaan kita. Contohnya, ada yang milih nama sendiri nggak di sini? Enggak.
Ya, berarti namanya aja nggak milih sendiri, betul nggak? Iya. Kita dikasih aturan, kita dikasih pemikiran, kita dilimitasikan, diinstalkan segala sesuatu. Jadi siapapun yang terlahir, katakanlah kemarin kita tahu bahwa semua terlahir fitrah, tapi by second dia lahir, dia langsung terintervensi oleh external world-nya. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga kita masuk program-program yang program ini paling besar, paling signifikan memengaruhi kita, program yang diinstalkan oleh orang tua kita, gitu kira-kira. Maka suka nggak suka, mau nggak mau, orang tua tuh punya peran terhadap perkembangan jiwa kita, gitu kira-kira. Maka kita udah bahas ya, Ibu Bapak, bukan orang tua yang melahirkan anak, tapi anak yang melahirkan orang tua sebetulnya. Karena kalau nggak punya anak, Ibu Bapak nggak bisa disebut orang tua, betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti bahwa si anak ini hadir untuk menjadi guru besar orang tuanya, pun dia dan dia dua hal ini adalah simbiosis yang disebut dengan yang namanya bertumbuh bersama gitu. Makanya nanti ini yang akan menjadi basic line, kurban kenapa kaitannya sama Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Karena kurban, Ibrahim, Ismail, Siti Hajar itu cuma mau mengajarkan make a good relationship di orang terdekat gitu kira-kira. Karena bagaimana kita akan membuat relationship yang oke dengan yang jauh, kalau yang dekat-dekat aja belum beres gitulah kira-kira. Contoh. Ibu Bapak kita tahu bahwa Allah itu dekat apa jauh? Oke. No question ya. Betapa dekatnya dia. Berarti kalau sekarang kita berbicara masalah perjalanan haji, Ibu Bapak kalau dengar kata haji, ting yang langsung kebayang apa? Ka'bah, Mekah, tanah suci, betul nggak? Jadi kalau gitu haji begitu masuk ke thinking kita, ini sesuatu yang jauh atau sesuatu yang dekat? Jauh. Oke sampai sini? Ya, jawaban Ibu Bapak jawaban tipikal 95% orang-orang yang saya tanya, udah gitu aja. 95% pasti gitu. Jauh. Sementara kalau kita bicara arti haji itu adalah perjalanan, jalan, maka haji itu selalu dekat dengan kata kurban. Lagi aja ya. Ibu Bapak kalau dengar kata kurban, ting yang kepikiran apa? Sapi ya. Jadi jauh, sapi itu namanya pemikiran umum, pemikiran mayoritas. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa 98% majority thinking ini adalah konsensus. Dan Quran selalu mengatakan di surat 6 ayat 116, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, cenderung mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena mereka hanya mengikuti persangkaan. Jadi mayoritas ini sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat juga sih, ikut-ikutan aja. Kenapa? Dilandaskan dari warisan yang diwariskan oleh orang tuanya. Jadi Ibu Bapak maaf ya, begitu nanya kenapa sholat, udah pokoknya disuruh aja. Udah itu diturusin, diwariskan terus. Kenapa kurban? Pokoknya ini harus, ini perintah, ini itu, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Sehingga basic line dari esensial yang dilakukan, itu hanya dilakukan dalam konteks yang namanya warisan, yang ada dalam majority, mayoritas, yang mayoritasnya 98% ternyata nggak ngerti-ngerti amat gitu. Tetapi karena mayoritas dianggap benar gitu Bu, Pak. Betul nggak? Berarti kita sepakati dulu, kebenaran tidak ditentukan seberapa banyak orang ngomong benar. Karena kebenaran akan selalu benar meskipun yang ngomong cuma satu orang. Maka sesuatu yang bohong diulang-ulang akan seperti kebenaran. Oke Bu, Pak? Sampai sini oke? Oke, nah berarti kalau gitu berbicara masalah 98%, kita sebut ini adalah dogma aja. Dan dogma penting, pada tahapan tertentu penting. Karena kalau audiens saya anak TK, ya saya nggak bisa ceritain esensi, udah dogma dulu, cerita dulu aja. Maka biasanya ini datang dari korban yang namanya dongeng Bu, Pak. Makanya ceramah itu kebanyakan didongengin mulu gitu Bu, Pak. Semakin orang didongengin, semakin empuk-empuk ngasih gajak bobo untuk critical thinkingnya jadi shutdown. Maka maaf ya, maaf banget nih. Pengalaman saya 14 tahun Ibu Bapak. Kalau udah kajian ngajak mikir, yang datang dikit aja Bu, Pak. Udah gitu aja. Nah. Kalau udah mulai dongeng surga, dongeng pahala, udah. Jadi seneng didongengin, bahkan ketika dongengnya dia percaya, realitasnya nggak begitu, dia nolak realitas gitu kira-kira. Sip ya. Makanya kenapa
Satu poin yang diberikan kepada manusia oleh Allah yang berkaitan dengan diri yang paling esensial, itu yang disebut akal. Makanya kenapa manusia ini memiliki kelebihan yang disebut dengan yang namanya akal. Dan salah satu fungsi akal itu adalah pikiran. Toolsnya adalah pikiran. Contoh aja, maaf ya ibu bapak ya. Lebih sering mana? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan? Mana yang lebih sering? Yang udah biasa, terasa benar. Berarti kebiasaan ini punya hal yang lebih penting daripada thinking. Udah biasanya juga gitu. Udah biasanya juga gitu. Padahal kebiasaan kita belum tentu kebenaran. Dan orang melakukan di luar kebiasaan nanti jadi aneh gitu. Makanya sekarang sulit memiliki pandangan yang luas, kalau dikit-dikit beda, salah gitu Bu Pak. Karena berbeda belum tentu salah. Karena mungkin ketika kita ngelihat berbeda, kitanya yang belum paham. Betul nggak Bu Pak? Berarti pertanyaannya, yang 2% ini di luar dari kebiasaan nggak? Iya. Makanya di luar dari kebiasaan disebut gila. Iya, makanya Nabi Muhammad begitu jadi nabi disebut apa? Gila, majnun. Karena kenapa? Dia melakukan hal di luar kebiasaan. Yang lain pengen perang, dia pengen damai. Yang lain yang lain tidak menghargai perempuan, wanita, dia menghargai perempuan dan wanita. Berarti yang 2% ini tipikal yang lepas dari dongeng, dia yang memiliki akal, dia yang memiliki yang namanya titik, yang namanya sadar gitu. Ibu bapak mohon maaf ya, berpikir susah nggak? Susah. Saking susahnya berpikir, orang lebih memilih menilai. Jadi kalau orang judgement, udah pasti dia malas mikir. Udah salah aja pokoknya. Nggak mikir dulu gitu. Beda salah aja. Berpikir itu susah, apalagi mengaktifasi akal. Pakai akal aja susah banget, apalagi akal sehat gitu Bu. Nah, berarti kalau kita tidak melatih thinking kita, tidak melatih conscience atau akal kita akan selalu terjebak dengan benar salah di wilayah mayoritas gitu. Urusannya berantem terus. Maka selama ini kalau mau ngomongin benar atau salah, maaf ya, yang salah siapa? Tapi ibu bapak yang jauh lebih penting bukan siapa yang salah, apa yang salah. Karena kalau siapa subjeknya, tapi kalau apa yang kita musuh kita bersama itu kan masalah, betul nggak Bu Pak? Bukan orangnya, bukan. Tapi problemnya gitu. Nah sehingga kalau kita mulai masuk ke dalam deep level of thinking, berarti kita akan membebaskan diri dari mayoritas menuju kepada minoritas. Konteksnya melepaskan dari dongeng tetapi belajar mengalami yang namanya realitas gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya ada pepatah bilang kenyataan itu pahit. Nah gitu. Jadi ibu bapak maaf ya, kita mungkin nyaman dengan ilusi daripada realitas tapi pahit gitu. Jadi drama banget hidupnya gitu. Milihnya drama lagi. Berarti apa? Kita tidak atau belum atau ya dalam tanda petik ya, lepas dari yang namanya realitas. Nah ibu bapak di kajian kita seperti biasa, satu, kalau dalam tradisi Islam ada disebut syariat. Dua, ada disebut tarekat. Tiga, disebut hakikat. Jadi kalau syariat itu kulit. Hakikat itu isinya. Nah ketika orang tahu kulit, belum tentu tahu isi. Jadi kalau syariat itu lebih kepada ritual, tapi hakikat itu lebih kepada spiritual. Nah hari ini kita akan membahas the freedom dari segi hakikat gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Dan mungkin beberapa saat ke depan banyak sekali hal-hal yang baru dengar, baru tahu, baru ngeh, dan seterusnya. Maka yuk kita kosongin dulu gelas bareng-bareng, kita kunyah pelan-pelan, dan kita ambil pemaknaan. Karena sekali lagi kita di sini tukar informasi, kebenaran informasi bukan dari apa yang diucapkan, tapi apa yang dialami. Contoh. Ibu bapak misal kita bahas sabar, keluar dari pengajian ini ibu bapak udah jadi orang sabar belum? Belum. Terus kalau mau jadi orang sabar gimana caranya? Ketemu orang nyebelin, betul nggak? Nah, jadi abis pengajian nggak langsung jadi soleh-soleha, enggak. Tapi kita dapat informasinya, nanti diaplikasikan di luar. Setelah dialami langsung, baru di situ saya yakin. Maka keyakinan tidak terletak pada informasinya, tapi informasi yang ditransformasikan kepada pengalaman gitu. Oke Bu, Pak?
Sehingga ini kita bertukar informasi dan ibu bapak kunyah pelan-pelan. Nanti setelah keluar dari sini, setelah selesai dialami, baru di situ kita bisa yakin. Makanya ibu bapak kalau habis ngaji sering ada yang baca gini, Shodaqallahul azim. Betul nggak bu pak? Iya. Dan itu rata-rata yang ngomong gitu latah bu pak. Udah gitu aja. Apa buktinya? Begitu ngaji, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shodaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terus saya tanya, emang yang barusan dibaca isinya apa? Wallahu alam bisawab. Aneh. Ya, dia ngomong benar, tapi dia nggak ngerti isinya. Tapi begitu Quran ngomong bersedekahlah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Selesai ngaji, bersedekah, habis sedekah happy, disitulah baru kita bisa ngomong Shodaqallahul azim. Maha benar Allah, kenapa? Aku ngalamin masalahnya. Bukan dongeng, bukan cerita. Karena puncak dari semua realitas sesuatu yang dialami. Setuju bu pak? Sip? Oke? Paham ya? Oke, kita mulai. Bismillah. Dah ya? Oke. Ibu bapak, saya mau mengawali begini. Kita pelan-pelan, santai, tapi kita masuk ke deep meaning gitu ya kira-kira. Ini jam-jam segini, jam-jam nggak boleh banyak nanya sih sebenarnya ya. Jadi ya udah gitu ya, pelan-pelan. Ini jam-jam very crucial. Oke, kita mulai dari diksi. Jadi ibu bapak lepasin dulu haji Mekah, tanah suci, lepasin dulu aja gitu ya. Kurban sapi kami lepasin dulu aja. Kita belajar melepaskan konsep dulu sejenak. Ya, konsepnya lepasin dulu aja. Dah. Supaya kalau kita ngelepasin konsep dulu, kita nerima gitu. Karena kalau konsep lamanya ada, nanti nolak. Kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak gitu deh, gitu kira-kira. Nah, ketika banyak penolakan, knowledge-nya nggak nambah gitu kira-kira. Makanya, maaf ya, buta huruf di abad 21 itu bukan nggak bisa baca bu pak. Tapi nggak bisa melepaskan pengetahuan yang lama. Akhirnya mindset-nya kuno gitu, konvensional. Pola pikirnya dari 5 tahun yang lalu nggak berubah. 10 tahun yang lalu gitu-gitu juga. Terus berharap hidupnya berubah, kan nggak mungkin. Gitu ya. Karena kenapa? Perubahan hidup datang dari perubahan pola pikir. Kalau pola pikirnya nggak berubah, nggak mungkin. Jadi kalau sekarang nanam cabai, terus tiap hari doa, ya Allah tumbuhkanlah durian, aneh namanya. Oke, maka apa yang kita pola pikirkan, bagaimana pola pikir kita terjadi, itulah yang akan terjadi pada realitas gitu. Nah, contoh. Ibu dan bapak, kita tahu bahwa haji itu adalah perjalanan menuju Baitullah, betul nggak bu pak? Oke, Baitullah itu apa sih bu pak? Rumah Allah. Bait itu rumah. Rumahnya Allah. Oke. Means haji itu artinya journey. Atau di satu kata juga haji artinya pendatang. Jadi kalau ibu bapak lagi ke Mekah, kalau perempuan disebut hajah. Artinya apa? Pengunjung perempuan. Kalau laki-laki haji, pengunjung laki-laki. Wajar nggak ibu bapak kalau lagi ke Mekah disebut pengunjung? Wajar. Yang aneh pulang dari Mekah datang ke Bintaro lagi, masih pengen disebut pengunjung haji, aneh, betul nggak? Iya. Berarti kalau ibu bapak sekarang dipanggil Pak Haji, berarti bapak pengunjung kan gitu ya? Pak pengunjung di mana orang tuan rumahnya di sini? Betul nggak? Makanya Nabi Muhammad nggak pernah punya gelar haji bu pak. Ya kan nggak ada Hak Muhammad SAW, nggak ada. Betul nggak? Iya. Berarti ibu bapak di depannya pakai hak ngikutin siapa? Ngikutin tetangga. Karena yang lain udah pada haji gitu kira-kira. Ya, oke. Dah. Jadi haji itu artinya journey. Berarti kalau journey ada perjalanan. Perjalanan menuju Baitullah. Katakanlah menuju Baitullah itu perjalanan di mana kita menapaki step by step. Contoh ya, kita pakai contoh yang nyata aja. Dari Jakarta ke Bali 1000 km katakanlah. Begitu saya start, di tengah nanti lewat tol, setiap perjalanan mendekat ke Bali nggak? Iya, berarti semakin mendekat kilometernya makin tinggi, makin rendah. Kilometer yang makin rendah menuju kepada titik sampai itu namanya kurban. Karena kurban itu artinya mendekat. Dari kata korib itu artinya dekat. Maka ibu bapak kalau curhat pasti ke sahabat karib, bener nggak? Karena karib nih,
Kenapa karib jadi enak ngobrol? Karena karib itu urusannya sama relationship. Kenapa? Di situ pasti ada trust. Berarti kurban itu intinya adalah dekat. Sip ya. Ibu bapak kemarin kurban motong sapi nggak? Apa urusannya coba? Dekat sama sapi apa urusannya coba? Ya udah itu majority aja. Meskipun itu teknisnya iya. Tapi maaf ya, orang yang motong sapi belum tentu kurban. Belum tentu. Dia motong sapi aja sih, bagus. Tapi belum tentu memiliki kesadaran kurban. Kenapa? Karena kurban itu adalah mendekat kepada Allah. Ya, salah satu sifat setan itu kan sesuatu yang menjauh, sombong. Jadi kalau motong sapinya pakai sombong, berarti dia dekat sama Allah atau jauh dari Allah? Nah, berarti dia cuma motong sapi tapi nggak korib gitu. Sip ya. Nah nanti kita ngerti bukan apa yang dilakukan, tetapi motif dan sikap hati itu yang jauh lebih penting. Nah motif dan sikap hati datang dari mana? Pengertian. Pengertian datang dari mana? Knowledge. So itulah kenapa knowledge is power, application is superpower gitu. Yang bahaya melakukan tanpa knowledge. Makanya di surat 17:36, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak tahu pengetahuan tentangnya. Kenapa? Karena kamu akan dapat konsekuensinya sendiri gitu kira-kira. Ya, karena hidup urusannya adalah konsekuensi. Oke Bu, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Saya kalau diundang sama seseorang, disuruh datang ke rumahnya, kira-kira nomor satu yang saya tanya apa Bu, Pak? Di mana? Nah, misal ya, Pak Hanggodok, Kang Abu, kajian yuk di mana? Bintaro. Dah aja. Nyampe nggak ke sini? Nyampe, tapi lama banget sebintaro saya nanya, ngundang nggak gitu. Tapi kalau jelas alamatnya di sini, rumahnya kayak gini, tuan rumahnya siapa, audiennya siapa, saya bisa lebih cepat datang ke sini karena kenapa? Saya tahu alamatnya. Oke, makanya alamat itu di dalam katanya ada ilm. Ilm itu artinya ilmu. Maka orang yang nggak punya ilmu, dia nggak akan nyampe ke alamat tertentu. Makanya ilm ini nanti menjadi sebuah tanda, disebut sign. Sign itu bahasa Arabnya juga ayat. Maka orang berilmu itu nanti akan mengalami pengalaman. Betul nggak? Berarti kalau udah pengalaman, dia udah menyatu. Makanya disebut majelis taklim. Majelis taklim itu bukan ceramah, tutur-tutur, kata-kata, ngasih wejangan, bukan. Menyampaikan pengalaman. Karena ibu bapak akan mendapatkan vibrasi yang berbeda, orang ngomong udah mengalami, sama orang ngomong gara-gara tahu dari buku. Itu beda pasti. Betul nggak? Sehingga kalau guru nih ya, wah guru gitu. Guru itu, wah top lah, ngomongnya sedikit tapi jelek banget. Kenapa? Dia tidak berbicara kata-kata, tapi dia membicarakan pengalaman. Maka Rumi mengatakan, apa yang disampaikan dari hati pasti menyentuh hati. Dan pengalaman pasti disampaikannya pakai hati gitu. Sip ya? Oke ya? Makanya ibu bapak orang diceramahin nggak berubah. Karena yang merubah orang bukan ceramah, bukan wejangan. Maka jangan terlalu sibuk ngasih wejangan, karena yang berubah bukan wejangannya, tapi contoh. Maka output dari apapun, itu pasti aplikasi dan perilaku gitu. Maka outputnya adalah akhlak gitu kira-kira. Ya misalnya seorang ibu nyuruh anaknya, nah kamu tuh yang sabar dong. Nyuruh sabar sambil marah-marah gitu Bu, Pak. Nggak nyambung. Kamu tuh sabar dong gitu. Nyuruh sabar tapi sambil ngambek gitu. Kan gimana gitu ya. Sip ya. Karena action more loud than speaking. Contoh itu jauh lebih menggema, jauh lebih mengajak daripada kata-kata gitu kira-kira. Nah, oke sampai sini ibu bapak. Sip. Sekarang saya tanya, menuju Baitullah. Nah, nanti kita ngerti freedomnya di mana. Nanti kita ngerti sebentar lagi. Oke, kita ngomong dulu di sini. Jadi variabel X1-nya haji, X2-nya Y adalah XY aja ya. X-nya haji, Y-nya freedom. Jadi kita punya XY variabelnya adalah antara haji dan freedom. Dan nanti kita dapat outputnya. Contoh. Saya mau nanya dulu Bu, Pak. Kalau kita mau ke rumah Allah, harus tahu rumahnya dulu nggak? Nah, di mana rumah Allah? Ya Baitullah. Ya Baitullah rumah Allah kan. Ini saya nanya di mana? Gini. Ibu bapak kalau dengar Baitullah, ting yang langsung kepikiran apa? Ka'bah. Yang langsung bentuknya kotak gitu nggak? Oke.
Sekarang saya tanya, kalau Ka'bah rumahnya Allah, berarti Allah ada di situ nggak? Iya, katanya rumahnya Allah, tapi nggak ada, gimana? Iya, kan kalau kata Rumi, yang paling sedih dalam hidup ini adalah mengunjungi rumah kekasih, tapi kekasihnya nggak ada. Sedih. Ada nggak orang yang di depan Ka'bah, ya Allah, ya Allah, ada gitu nggak kira-kira? Emang Allah lagi nongkrong di dalam gitu kan? Enggak. Betul nggak? Makanya ada ayat robahazal bait, jangan sembah rumahnya, sembah pemiliknya dong. Sip ya? Oke. Dah. Ka'bah, Baitullah nggak salah. Tapi Baitullah level 1. Baitullah dalam konteks simbol. Baitullah dalam konteks syariat. Nah, yang kita akan pelajari kan tidak di level 1-nya aja nih. Tetapi di level 3. Pertanyaan. Ya, kita pakai sense aja nih, sederhana. Ibu bapak kalau mau nanya alamat Allah, nanya kemana sih? Ke Quran. Ya, Quran ngasih nih alamatnya Allah 3 aja. 1, ibu bapak ini kan ada rekamannya, jadi ibu bapak nanti bisa ulang-ulang ya. Jadi mungkin saya akan cepat-cepat aja supaya dapat esensi gitu kira-kira. Sip. 1, 57 ayat 4, surat 2 186, surat 50 ayat 16. 3 ini nih. Nah, saya ceritain satu-satu nih. Yang pertama, kalau kamu mau cari alamatku, Al-Hadid ayat 4 ngasih simbol 1. Ngasih tanda 1. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Oke? Jadi yang nomor 1, Allah di mana, Bu, Pak? Dengerin dulu. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Oke? Aku, kata Allah, bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi menurut informasi 1, Allah ada di mana? Dengerin dulu pernyataannya. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah ada di mana? Bersama kamu di mana saja kamu berada. Dah gitu dulu. Sip? Nah, berarti udah dikasih tahu nih. Oh, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Ke dalam sedikit. Nanya lagi. Di Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sa'alaka ibadi, jawab qoribun. Aku adalah dekat. Jadi kurban artinya apa, Bu, Pak? Dekat. Qoribun itu artinya dekat. Ibu Bapak harus bedain ya, kurban sama korban perasaan itu beda, Bu, Pak. Kalau ditolak lah ya, itu namanya korban perasaan gitu. Korban, kurban ini 2 hal yang berbeda gitu ya. Jadi bukan pengorbanan tapi kurban. Ini beda-beda. Beda. Ya, nanti kita ngerti. Oke. Udah aku bersama kamu di mana saja kamu berada, dekat lagi. Oke? Ini mungkin kurang jelas. Ya udah deh didetailin lagi ya. Udah gini aja. Ini kalau ini masih nggak ngerti juga. Aduh, udah aja. Gitu ceritanya. Di 50:16 ngomong, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Clear? Clear? Berarti jauh atau dekat banget? Sekarang saya tanya, dari Jakarta ke Mekah jauh nggak? Nah, nggak make sense. Berarti nyari apa ke Mekah? Itu 1. Meskipun perjalanan itu juga penting. Gitu ya, penting. Tapi nanti kita ngerti. Yang jangan melakukan perjalanan tapi nggak ngerti mau ngapain gitu, Bu. Nah, nanti masuk ke sini nih. Tapi nggak apa-apa juga sih ya, jalan-jalan juga bagus kan, healing, bagus. Tapi yang jangan adalah merasa kalau Allah di sana gitu loh, Bu, Pak. Makanya kan di sana tempat mustajabah doa di sini, di bawah talang di sini. Sekarang saya tanya, ibu bapak doa di Bintaro sama ibu bapak doa di depan Ka'bah, yang dikabul yang mana? Ya. Kalau yang di sana lebih dikabul, nggak adil dong Allah. Betul nggak? Kan nggak semua orang bisa ke situ.
Padahal haji buat siapa Bu Pak? Haji untuk manusia loh. Gak ada di Quran ngomong haji untuk orang yang KTP-nya Islam, gak ada. Tapi untuk manusia. Nah ini tipikal 98% susah nerima gini-gini nih Bu Pak. Oh udah aja. Padahal Qurannya ngomong gitu. Gitu ya. Jadi karena udah kebiasaan, dia susah untuk lentur gitu. Dalam menerima kesadaran yang lebih luas gitu kira-kira. Ibu Bapak, by the way, maaf ya. Ukuran kita, penilaian kita di hadapan Allah ditentukan sama identitasnya kira-kira? Enggak lah. Ditentukan oleh ketakwaan. Ditentukan oleh perilaku. Jadi identitas tidak membuat kita aman di hadapan Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi beda ya, orang yang KTP-nya Islam dan orang yang kesadarannya Islam, itu beda. Karena kalau udah kesadarannya Islam namanya jadi Islami. Pertanyaan, orang yang KTP-nya Islam pasti Islami nggak? Belum tentu. Tapi karena KTP-nya udah Islam, secara 98% yang Islam pasti masuk surga. Kegeeran. Padahal yang Islam cuman KTP, dirinya belum tentu Islam. Sip ya? Makanya Quran didesain untuk orang Islam bukan? Bukan. Hadza basoirulin nas. Untuk seluruh manusia. Berarti ini berbicara universal nggak Bu Pak? Iya. Maka Ibu Bapak maaf ya. Kalau semakin kita eksklusif berarti semakin kita terpenjara. Semakin inklusif semakin freedom. Dan Islam berbicara rahmatan lil alamin. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi kalau ibadah kita, pengajian kita, umroh kita, haji kita membawa kita kepada eksklusif, kita renungkan ulang. Jangan-jangan tidak membawa kepada Islam, tetapi membawa kepada ego atau membawa kepada pembenaran dalam konteks ego kelompok gitu misalnya. Jangan lupa ya Ibu Bapak ya, di luar tauhid, kan tauhid itu menyatu, keluar dari tauhid namanya musyrik. Salah satu ciri musyrik 24 karat adalah merasa kelompokku lebih baik dari kelompok kalian. Itu musyrik tuh. Kenapa? Karena dia bisa menuhankan kelompok. Maka berlaku konteksnya apapun, semakin kita menyekat-nyekat eksklusif, waspada karena itu akan menjauhkan dari freedom, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Nah, jadi Allah dekat apa jauh? Jadi haji kemana? Kemarin ada gini, aduh saya nyesel kemarin pergi. Jangan Bu, udah biasa aja, jangan. Nggak ada yang perlu disesali ya, nggak ada. Gitu. Nah, sip ya. Oke. Dah. Sekarang kita cek and recheck dulu nih. Dalam bahasa hakikat loh ya. Hakikat nih. Kalau Allah itu dekat, berarti dia tidak memerlukan jarak. Ingat, dia itu meliputi. Oke? Meliputi. Berarti kalau Allah meliputi, ada nggak yang tidak diliputi oleh dia? Nggak ada. Sip. Ibu Bapak bisa lihat tangan saya nggak? Kenapa bisa lihat tangan saya? Ya tuh kalau Jawa punya mata, anak TK juga tahu ya tuh Bu. Ya oke lah, oke. Coba yang lebih profound dari itu apa? Hah? Nyata. Ya, nyata tuh gimana? Gimana proses Ibu Bapak bisa ngelihat tangan saya? Gimana prosesnya? Karena ada cahaya. Ibu Bapak waktu ngelihat tangan saya masuk ke mata Ibu Bapak nggak? Masa gini masuk atau suka aneh-aneh aja? Iya, berarti bukan tangan yang masuk, betul nggak? Tetapi ada refleksi cahaya yang terhambat oleh tangan saya, direfleksikan kepada retina, di-convert di sini, di otak, kita melihat mental image di dalam diri kita. Betul nggak Bapak? Yes. Jadi Ibu Bapak maaf ya, subjek utama kita bisa ngelihat tangan, apa? Cahaya. Ini belas gelap apa semua, kelihatan nggak tangan saya? Nah, mata itu instrumennya.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti si cahaya meliputi kita nggak? Hah? Ih kok ragu-ragu? Gini. Ayo dikit lagi Bu. Pak, ya lupa ini udah siang. Ya oke, gini. Nih ya. Set, lihat tangan saya. Karena apa? Sip. Tangan saya ada sekarang? Tapi cahaya masih ada di situ nggak? Gitu. Ada nih. Cuman ibu nggak bisa ngelihat, bapak nggak bisa lihat cahaya karena di sini tidak ada yang menghambatnya. Maka kenapa kita perlu fisik? Karena dengan fisik kita bisa memantulkan cahaya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti cahaya selalu ada nggak? Nah gitu. Mau sadar, mau enggak, dia ada. Tapi kita akan ngeh kalau ada cahaya ketika kita ngelihat sesuatu. Itu juga nggak ngeh sih, yang dilihat, oh ini nyebelin banget gitu ya. Jadi lebih ngeh kepada hal yang aksesorisnya, tapi lupa bahwa ya ampun, ini emang agak lebay sih ya. Ya ampun, aku melihat cahaya yang dipantulkan dari orang ini sehingga lebay juga sih. Tapi kalau kita mulai menyadari itu, kita mulai menyadari kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Jadi kalau udah punya kesadaran ini, mau yang datang OB, mau yang datang direktur, mau yang datang jenderal, nggak penting. Kenapa? Aku hanya melihat cahaya, aku hanya melihat Allah, dan tidak pantas untukku menjelekkan mereka semua. Betul nggak Bu, Pak? Nah. Tepuk tangannya ini nggak ikhlas Sip ya? Oke ya? Oke? Itulah yang disebut Allah itu Esa. Allah itu selalu menyatu. Jadi ada nggak keterpisahan kita dengan Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh. Matahari, bulan, bumi. Pertanyaan. Nanti malam gelap, tapi gelapnya bumi di malam hari diterangi oleh bulan. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Pertanyaan, bulan bisa menerangi bumi gara-gara bulan punya kekuatan cahaya nggak? Enggak, karena dia hanya merefleksi dari matahari. Betul nggak? Orang yang sadar begitu ngelihat bulan, dia sadar akan matahari. Berarti bulan kalau nggak ada matahari bisa menyinari bumi nggak? Nggak bisa. Nah orang yang sombong tuh lupa kalau dia, waduh kalau nggak ada gua nih, gitu Bu. Kalau bukan gua nih, nah lupa bahwa sinarnya datang dari sumber pusat. Sampai sini oke? Berarti di antara ini semua yang jadi primernya mataharinya nggak kira-kira? Nah matahari ini nanti sumbernya disebut cahaya. Berarti diliputi nggak? Makanya aku meliputi. Jadi sekarang saya tanya Bu, Pak, maaf ya. Kalau Allah meliputi kita, ada nggak yang jauh dari Allah? Hah? Sejauh-jauh kita pergi, yang paling dekat pasti Allah. Makanya ibu bapak kalau nggak sadar, ibu bapak tahu cerita vampire, tahu? Vampir, kalau siang-siang dia nggak mau bangun Bu, Pak. Kenapa coba? Takut cahaya matahari, makanya dia diam aja di coffin, gitu nggak? Begitu udah mulai bangun, zat, nakut-nakutin, gitu. Tapi begitu nakutin orang yang sadar, bro, jangan lupa, cahaya bulan pun datang dari matahari, nah gitu. Bener nggak? Jadi sebenarnya dia juga dapat pantulan dari matahari nggak? Begitu sadar dia masuk lagi ke coffin gitu. Karena sebetulnya semua sumber datang dari matahari. Sampai sini oke? Oke? Inilah yang disebut Allah itu Esa. Nah, sekarang saya tanya. Pertanyaan. Berarti kalau gitu, antara hamba dengan Allah, jaraknya jauh apa dekat? Hah? Dekat. Tapi nyari Allah terus nggak? Jadi sebenarnya kita tuh nyari yang jauh atau nyari yang dekat? Maka ibu dan bapak kalau Allah dekat, nggak usah jauh-jauh. Orang-orang terdekat diberesin dulu aja, udah gitu. Karena nanti kita ngerti, maaf ya, konteks jarak dengan Allah
Itu tidak berbicara jarak geografis tuh enggak. Karena nanti kita ngerti, memang Allah selalu meliputi, tetapi belum tentu yang diliputinya sadar akan keberadaan Allah. Betul nggak? Maka kalau orang nggak sadar, sedekat apapun nggak kelihatan. Bahkan mungkin lebih sibuk dengan yang jauh kelihatan, yang dekat nggak kelihatan gitu Bu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang kita kasih analogi berikutnya. Ya Bapak maaf ya, ini saya ngulang-ngulang analogi ini, jangan bosan ya. Jangan bosan aja. Ada suami istri candlelight dinner Bu, Pak. Jadi makan malam bareng gitu. Ini dari respon-responnya udah jarang banget candlelight dinner aja ya kelihatannya. Oke. Yang namanya candlelight dinner kan satu table, betul nggak? Nah, duduknya kursinya deket-deketan. Secara jarak deket nggak? Dekat. Mungkin cuman 10 cm Bu. Betul nggak? Tetapi si suaminya nge-WhatsApp siapa, si istrinya nge-WhatsApp siapa? Jadi jauh nggak? Berarti gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul nggak Bu Pak? Nah, jadi kalau dua-duanya tidak hadir utuh di saat ini barengan, berarti dua-duanya terdistraksi sama faktor eksternal nggak? Iya. Jadi jauh nggak? Jadi Ibu Bapak maaf ya, kedekatan tidak ditentukan oleh seberapa dekat jaraknya, tapi seberapa sadar. Karena mungkin ketemuan tiap hari tapi nggak dekat Bu Pak. Justru malah lebih dekat sama orang yang jarang ketemuan, bisa jadi. Di WA. Fakta nggak Bu Pak? Oke, make sense nggak? Berarti konteks di sini kita berbicara satu. Kedekatan dengan Allah tidak terletak dari kilometer, sentimeter jarak, tetapi terletak dari kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau orang sekarang ngerasa jauh dari Allah, berarti dia tidak menghadirkan kesadaran. Nah, Ibu dan Bapak, dalam terminologi Quran, kesadaran ini sering disebut ruh. Maka aku tiupkan ruh, aku berikan kamu kesadaran. Berarti kalau kita masuk ke dalam terminologi, ruh atau kesadaran itu ada di paling dalam. Dan Ibu Bapak jangan lupa ya, tubuh fisik ini diri kita yang sejati bukan? Bukan. Buktinya ini nanti bentar lagi di tanah kusir nih tempatnya. Nah, kalau dapat. Kalau dapat sih bener. Ya, Ibu Bapak jangan lupa nge-tag ya, jangan lupa. Jangan lupa. Siapa tahu nggak dapat nanti kan repot ya. Tapi yang ilaihi rojiun tubuh fisik bukan? Tubuh fisik bukan? Bukan. Karena yang dititipkan menjadi percikannya itu adalah sang ruh. Salah satu sang ruh itu disebut sang kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Pertanyaan. Salah satu nama Allah itu yang paling terkenal adalah Rahman Rahim. Apa sih? Kasih sayang. Maka Ibu Bapak, kalau kita lagi meruhani, welas asih kita pasti aktif. Contoh. Ibu Bapak suka marah atau sering marah? Oh, sorry. Suka ya. Waktu marah, welas asih lagi ketutup nggak? Ketutup. Berarti kalau welas asih ketutup, si kesadaran ketutup sama faktor yang lebih besar di luarnya. Namanya ego. Ego itu produk dari apa? Dari nafs. Inilah kelak nanti disebut jiwa. Oke sampai sini? Berarti indikator parameternya simpel aja. Kalau ego off, ruh on. Kalau ruh on, ego off. Berarti kalau kita lagi dikuasai sama ego, ruhani lagi ketutup nggak? Kesadaran lagi ketutup nggak? Tertutup, bahasa Arabnya kafir.
Makanya di rumah ada bed kafir, ada nggak? Penutup kasur. Iya, kafir itu kan tertutup. Berarti kalau si Abu lagi marah, si Abu lagi dalam keadaan apa? Kafir. Kenapa? Karena welas asihnya lagi tertutup. Berarti kalau saya lagi benci lagi dalam keadaan apa? Kafir. Karena welas asihnya lagi tertutup. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti esensi kita ini adalah ruh percikannya Allah. Berarti salah satu kualitasnya Allah ada di dalam diri kita nggak? Apa kualitasnya Allah? Kasih sayang. Clear? Oke? Sumber dalam bahasa Arab ib. Makanya bapak disebut abu. Ib. Kasih sayang namanya rahim. Maka sumber kasih sayang namanya Ibrahim. Berarti ketika kasih sayang lagi on, welas asih lagi on, Ibrahim lagi hadir. Betul nggak? Oke sampai sini? Dan setiap titik-titik ego inilah yang nanti kelak menjadi Ismail. Maka Ibrahim disuruh nyembelih Ismail nggak? Iya, bukan gitu, bukan. Ismail bisa jabatan nggak? Ismail bisa harta nggak? Bisa ego keinginan nggak? Inilah yang menjadi kita tidak freedom karena kenapa? Kebanyakan keinginan. Kebanyakan karep. Loba kahayang kalau kata orang Sunda. Banyak mau. Sip ya? Berarti disadari atau tidak, titik-titik ego banyak banget nggak Bu, Pak? Banyak. Salah satunya titik-titik ego jadi apa? Paradigma. Jadi apa? Belief system. Jadi apa? Habits. Udah. Pokoknya ya, kalau hidup sukses itu rumah harus 3. Nggak punya rumah 3, nggak happy hidupnya Bu, Pak. Berarti udah dikategorikan menjadi sebuah program. Hidupnya terprogram oleh keinginan. Terpenjara nggak dia? Bebas nggak hidupnya? Enggak. Ibu bapak maaf ya, kalau orang udah habisnya marah-marah, nggak pengen marah-marah sih, tapi ada apa-apa marah-marah otomatis loh Bu, Pak. Iya. Karena itu sebuah habits yang uncontrol. Dan jangan lupa 95% keseharian kita nggak sadar karena didrive oleh subconscious mind kita. Ayo, gimana mau ngomong merdeka di situ? Betul nggak? Berarti menyembelih Ismail adalah menyembelih ego-ego agar kita terbebas dari kotoran-kotoran ini, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Kenapa? Karena tujuan kita menuju kepada yang paling dalam. Yang paling dalam inilah yang disebut Baitullah. Makanya sebelum mau masuk ke Baitullah, kotoran-kotoran hitamnya dibersihin. Kotoran hitam dibersihin, simbol dari Hajar Aswad, hitam. Makanya dia tawaf bersihin terus gitu Bu, Pak. Jadi Bu Bapak maaf ya, orang tawaf rajin, abis tawaf tetap julid. Nggak ngaruh Bu, Pak. Tawaf udah 7 keliling, abis tawaf tetap ngejelekin orang. Nggak ngaruh juga gitu. Karena kenapa? Jangan-jangan yang muter-muternya cuman tubuhnya. Jasad. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, haji yang hakikat menuju jalan keluar atau meniti ke dalam? Ke dalam. Dan kita nggak bisa menyentuh ruhani kalau kita tidak melepaskan ego gitu Bu Pak. Makanya simbol ego terbesar itu nggak ada lagi Bu, Pak. Semua kesulitan hidup, kepuyangan hidup gitu ya, keribetan hidup sumbernya cuma 2 aja, pasangan dan anak, udah nggak ada lagi. Makanya Quran ngomong, anakmu, pasanganmu bisa jadi musuh. Jadi buat ibu-ibu suaminya musuh nggak kira-kira? Nah tapi nggak usah cerita-cerita, udah aja gitu. Dalam artian musuh di sini adalah teman bertumbuh. Makanya kemelekatan terbesar datang kepada orang-orang yang terdekat. Terutama cerita Ibrahim untuk nyembelih Ismail. Jangan sampai kecintaan berlebihan kepada anak melalaikan untuk menuhankan Allah gitu loh Bu, Pak.
Ibu bapak maaf ya, bisa gara-gara anak bapaknya korupsi misalnya. Bisa nggak begitu? Bisa, kenapa? Itu masalahnya. Sehingga ketika menuhankan anak, lupa tentang ketauhidan. Makanya Ibrahim, jangan lupa ya, ini saya kasih anak, tapi jangan dituhanin. Karena Ibrahim nunggunya lama banget. Ceritanya begitu. Sehingga kebayang nggak begitu dapat happy banget nggak? Bisa lupa sama Tuhan, itu loh Bu, Pak. Makanya disuruh menyembelih di sini konteksnya bukan penyembelihan esensial, bukan. Tetapi melepaskan kemelekatan terhadap ego, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti ibu bapak maaf ya, kejadian ini bisa kita lakukan tiap hari nggak? Iya, jadi ibu bapak kurban jangan setahun sekali, haji jangan setahun sekali, jangan. Apapun yang kita lakukan layer by layer untuk menurunkan ego, disitulah perjalanan kita menuju Baitullah yang sejati gitu. Oke sampai sini? Nah sekarang kita masuk nih. Jadi ibu bapak maaf ya, haji buat siapa tadi? Manusia. Berarti kalau haji buat manusia, semua orang ternyata pada akhirnya perjalanannya ke dalam kok gitu. Ya, nanti ibu bapak buka di surat 396 dan 97. Di 96 itu ada kalimat gini, rumah yang mula-mula dibangun itu disebut Baitullah. Berarti kalau rumah wadah nggak? Yes. Wadah itu sering dianalogikan dengan jasad. Berarti kalau ini wadah, ibu bapak ingat waktu kita cerita zaman Adam diciptakan ya? Adam mau dijadikan khalifah, berarti jasad ini ternyata untuk dibuat menjadi rumahnya siapa? Ya rumahnya Allah. Makanya disebut khalifah. Nah ibu bapak ini hal yang penting untuk direnungkan. Rumah ini sebenarnya rumahnya Allah. Tetapi boleh jadi karena ego yang menguasai diri, akhirnya apa yang terjadi? Allah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Karena yang menjadi tuan rumah di dalam diri kita, egonya kita, bukan Allah gitu. Oke Bu, Pak? Sehingga ketika kita lupa bahwa kita tidak kembali membuat Allah sebagai tuan rumah, artinya apa? Jasad ini adalah wadah, tempat, isinya adalah Baitullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, qalbun mukmin Baitullah. Hatinya atau kolbunya si mukmin itulah Ka'bah sebetulnya. Berarti proses masuk meniti ke dalam diri harus membersihkan hatinya kira-kira. Yes. Makanya ibu bapak kalau dalam perumpamaan, tubuh fisik itu disebut Masjidil Haram. Masjid itu tempat sujud, haram atau haram itu suci. Yang di dalamnya ada Ka'bah, Baitullah. Maka di 97-nya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di dalam kolbu selalu memberikan sinyal. Sinyal untuk apa? Menuju kepada makom Ibrahim. Untuk apa sih? Makom itu derajat, Ibrahim itu welas asih. Jadi artinya apa? Berhaji adalah meningkatkan value kita untuk ada di makom tertinggi disebut Ibrahim. Itulah puncak Rahman Rahim. Ibu bapak, makam sama makom beda loh ya. Makam tempat jasad, makom itu level. Berarti makom Ibrahim itu adalah levelnya Ibrahim, di mana levelnya Ibrahim dia adalah level yang penuh dengan welas asih gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti mau mendengarkan nurani banyak gelombang-gelombang getaran nggak kira-kira? Itulah namanya ego. Berisik terus. Ego atau manas ini kan ada 3, pikiran, perasaan, emosi. Pikiran overthinking, perasaannya nggak karuan, nggak bisa manage emosi, diulang-ulang. Berarti ego menghalangi kita untuk menembus menuju kepada Baitullah nggak kira-kira? Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, tidak ada cara untuk menjadi haji kecuali melakukan yang namanya wukuf. Wukuf itu apa Bu, Pak? Diam, hening.
Karena kalau kita sudah mulai mewukufkan ego kita, kita akan melampaui menuju kepada Baitullah. Makanya wukuf itu selalu diadakan di tempat yang namanya padang pengenalan kepada Tuhan. Itulah yang disebut Arafah. Maka Arafah itu artinya mengenal. Jadi sekarang saya tanya, Arafah ini nama tempat atau situasi kesadaran? Berarti kalau ibu bapak sekarang lagi di Bintaro, tapi ibu bapak pengen sadar akan Allah, Bintaro bisa jadi Arafah nggak kira-kira? Ibu bapak datang ke sini mau kumpul adalah umroh, mau belajar, masukkan ilmu, mau untuk menuju kepada Baitullah. Berarti di sini kita juga lagi kurban dan haji nggak sebetulnya? Iya. Dan belajar mengheningkan penyakit-penyakit hati, menurunkan ego, supaya kita masuk ke dalam konteks yang namanya Rahman dan Rahim. Berarti secara hakikat ibu bapak maaf ya, ini kita lagi kumpul di padang Arafah nggak? Iya, cuman nggak usah cerita, udah gitu aja. Jangan pulang dari sini, aku pulang dari Arafah, wah udah. Tapi secara hakikat, kita datang ke sini pengen kenal Allah nggak? Iya, pengen Arafah. Maka orang yang Arafah sifatnya jadi arif gitu. Pasti dia wisdom, makanya arif pasangannya bijaksana. Maka orang yang sudah mengenal Allah, pasti sifat arif welas aslinya hadir, pasti outputnya dia akan berlaku bijaksana. Oke Bu, Pak? Sip ya? Nah, gimana? Ya, kambing dan sapi itu kan ritualnya Bu. Gitu. Ritual untuk gimana penyembelihan, at least waktu nyembelih kita bagi-bagiin dagingnya gitu loh Bu. Itu kan tradisi aja sih sebenarnya. Iya. Kan ibu bapak kan kalau didongenginnya kan Ismail begitu disembelih berubah jadi kambing, betul nggak? Gimana caranya Bu? Kan Ibrahim bukan pesulap ya? Bukan. Kan nggak gitu. Sembelihan yang besar itu bukan masalah itunya, bukan. Makanya di surat 2237 itu kalimatnya gini, daging-daging dan darahnya itu tidak mencapai kepada keridhaan Allah, tetapi ketakwaanmu. Jadi sekarang motong sapi oke, tapi jangan lupa takwanya gitu Bu. Sip ya. Dan kalau kita ngerti ibu bapak maaf ya, hakikat nih ya. Berarti ketika kita melepaskan kemelekatan terhadap harta, apapun yang kita lakukan, lagi kurban nggak sebenarnya? Kurban. Ibu bapak lagi jalan ngelihat orang kayaknya lapar, ke warung Padang, beli nasi Padang, ngasih nasi Padang ke orang itu. Lagi kurban nggak kira-kira? Yes. Secara hakikat. Karena apa? Kurban itu mendekatkan, dan cara mendekatkan adalah melepaskan kemelekatan terhadap apapun. Itu aja kuncinya. Sip ya? Sehingga mohon maaf nih, kalau sekarang ada orang yang tidak kebagian kuota untuk ke haji dan belum bertel haji, bukan berarti dia belum memiliki value haji, gitu loh Bu. Contoh. Nabi Muhammad tuh pernah ngundang sahabat-sahabatnya haji. Ada satu yang nggak datang. Begitu selesai rangkaian, didatengin yang nggak datang, ditanya. Zaman dulu tuh nggak ada, hanya berupa apa ya, cerita konsep gitu. Kadang-kadang soalnya kalau cerita ke anak kan suka bingung tuh, apa beneran jadi hanya membayangkan apa tidak ada bener-bener misalnya potong leher misalnya gitu. Terus yang kedua, kalau tadi Kang Abu bilang bahwa musuh utama ego, terus pasangan dan anak. Bagaimana kalau untuk misalnya yang tidak punya pasangan, misalnya biksu atau siapa yang tidak menikah, berarti dia lebih mudah hanya tidak ada yang pasangan atau anak, sehingga hanya egonya saja. Jadi begitu. Makasih Kang. Baik Bu, terima kasih. Yang pertama, ada cerita sesuai dengan historical Bu. Ya kan, diceritain Ibrahim untuk menyembelih Ismail gitu misalnya. Ini kan historical aja kan, dan kita mau benar mau enggak kan kita nggak tahu Bu. Itulah kenapa Quran itu berbicara tentang perumpamaan. Historical ini apa yang bisa kita ambil pelajaran di saat ini, itu yang paling penting Bu. Nah cuman kan kalau audiens saya di sini anak TK, ya udah adik-adik dulu Nabi Ibrahim, bawa Ismail misalnya. Itu kan untuk menumbuhkan dulu sebuah vision, gambaran gitu loh Bu. Untuk menumbuhkan bahwa oh iya ya, seorang Ismail adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua misalnya.
Itu kan cerita secara verbal untuk kita bisa ambil gambaran sebagai pelajaran gitu Bu kira-kira. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi dulu apakah ada atau enggak, saya juga nggak ngalamin masalahnya Bu, nggak tahu gitu. Kan nggak ngelihat langsung ya gitu. Tapi di Quran ada ceritanya, karena Quran itu di surat 12 ayat 111 disebut, Quran ini bukan dongeng gitu loh Bu. Bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi pelajaran. Contoh aja, Ibu nanti kalau baca dari surat 37 dari berapa ya, 90 sampai 102 lah misalnya. Selama ini dongeng itu, Ibrahim itu ngajak Ismail kecil pergi. Padahal di 37 ayat 102-nya Ismailnya udah dewasa di situ Bu. Udah bisa diajak berpikir gitu kira-kira. Udah bisa punya nalar kritis. Jadi di situ sebetulnya proses di mana ada komunikasi atau diskusi antara ayah sama bapak untuk menentukan melepaskan gitu kira-kira. Nah jadi kontekstualnya kalau kita bicara ini sebagai sebuah historical, ya oke. Tetapi kan yang jauh lebih penting adalah historical ini what means to us di saat ini pelajarannya apa gitu kira-kira. Gitu Bu. Jadi kalau yang kita ngomongin hanya historical, it's okay. Tapi pelajaran buat kita sekarang apa sih gitu kira-kira. Nah makanya nyerita ke anak TK sama anaknya udah S3 beda Bu. Oh sama eyang-eyang juga beda. Kan contoh aja ya, nggak usah ngomongin Ibrahim, anak kecil. Nah sholat ya nanti mama kasih permen. Dia kan pengen permen ya bukan sholatnya, betul nggak? Masa udah S2, S3 sholatnya masih nyari permen Bu? Misalnya. Sehingga kan gradasi kepahaman itu penting, dinaikin. Itu yang paling penting. Sehingga kalau kita hanya memegang historical, nggak apa-apa juga sih. Tapi meaningnya apa gitu? Pemaknaan untuk kitanya apa gitu? Gitu ya Bu ya. Karena nanti di sini banyak banget perbedaan-perbedaan gitu kira-kira. Tapi sekarang kontekstualnya, cerita ini apa sih yang bisa kita pelajari per saat ini gitu kira-kira. Makanya kenapa Ibrahim tuh dibawa tiap hari dalam sholat Bu. Karena penting banget berarti gitu. Itu satu. Yang kedua, jodoh itu tidak selalu orang atau tidak selalu pasangan suami istri, enggak. Karena antara kita dengan alam, jodoh. Antara kita dengan lingkungan, jodoh misalnya Bu. Berarti kalau kita mau berbicara dalam konteks penyatuan, let's say seorang biksu yang tidak menikah, ya dia memilih untuk tidak memilih pasangan atau musuhnya manusia dalam konteks yang menjadi pasangan hidupnya gitu kira-kira. Makanya kan salah satu syaratnya monk itu kan tidak selibat. Kenapa? Karena dia mau ngeberesin dirinya aja untuk bermanfaat seluas-luasnya gitu loh Bu. Itu intinya. Dan itu semua pilihan gitu kira-kira. Apakah itu lebih baik? Belum tentu. Apakah yang menikah lebih baik? Juga belum tentu. Karena nanti setiap siapapun pasti punya kurikulumnya masing-masing gitu. Gitu Bu kira-kira. Jadi jangan mikir gini Bu. Enak ya monk kayaknya nggak punya suami, nggak punya istri, kayaknya hidupnya enak. Belum tentu juga sih Bu. Belum tentu. Itu sih. Tapi orang yang paling enak di dunia itu Adam Bu. Nah, kenapa coba? Nggak punya mertua, udah gitu aja Bu. Ya gitu kira-kira. Ya. Ibu ada Quran nggak? Tolong dibuka surat 12 ayat 111. Surat 12 ayat 111. 12. Yusuf ayat paling terakhir sebelum Aradu berarti. Nah, kan 13-nya Aradu kan? Ya, 12 111. Ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai apa tadi? Akal. Lanjut. Jadi Al-Quran itu bukan dongeng, terus? Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya
Sip. Berarti dongeng atau cerita yang ada di situ untuk orang berakal bisa teraplikasi di saat ini nggak Bu kira-kira? Iya. Jadi kalau misalnya kita hanya stigmanya di dongengnya terus, ya nggak apa-apa juga. Tapi kembali lagi, itu hanya akan bisa digunakan untuk orang-orang yang menggunakan akal. Gitu. Jadi sekarang misalnya ini dongengnya, oh oke. Dari dongeng itu hikmahnya apa ya? Gitu loh Bu. Dari cerita ini hikmahnya apa ya? Gitu kira-kira. Makanya dari kisahnya Ibrahim, hikmahnya apa? Gitu kira-kira. Itu aja sih Bu. Karena Ibrahim ini salah satu sosok yang bisa membebaskan kemelekatan sama anaknya gitu. Dan anak itu sumber kemelekatan tertinggi berarti. Ibrahim adalah sosok yang bisa melepaskan sesuatu yang melekatnya gede banget gitu. Contoh. Ibu bapak kita ngedongeng sedikit boleh ya? Dongeng. Ibu bapak pernah dengar nggak Nabi Ibrahim kuat dibakar api? Pernah dengar nggak? Oh, semua kayu pernah dengar gitu? Kan nggak ada buktinya sampai hari ini, bener nggak? Tapi udah dongeng aja udah namanya. Sekarang saya tanya, dengan dongeng itu kita mau ngambil pelajaran apa? Satu Bu, Pak. Ibrahim mau dikomporin sama sekampung, dia tetap stay cool inside, gitu loh Bu, Pak. Jadi dia nggak kebakar sama apapun gitu. Nah sekarang tiap hari ngomong Ibrahim kuat dibakar api, iya terus buat kamu apa gitu. Tahu kepanasan baca ayat Bu ya? Ya boleh aja sih Bu, nggak apa-apa sih gitu. Tapi panas mah panas aja sih sebenarnya ya gitu. Makanya kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Bu Ibrahim nih, udah deh. Gitu. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa ini berbicara konteksnya level kesadaran. Gitu. Gitu ya Bu ya. Gimana Bu? Aduh, dia tuh lahirnya dia pokoknya di Jewish di situ Bu. Iya. Kan Ibrahim tuh begitu. Iya, secara garis keturunan gitu Bu. Gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau orang sekarang beragama ribut, berarti nggak ngerti Ibrahim sih sebenarnya. Karena semua roots agama itu datang dari siapa? Ibrahim. Contoh ya. Ibrahim itu nikah sama istri pertama. Namanya Siti Sarah. Lama nggak punya anak, nikah dikasih sama Ramses. Ini Ramsesnya masih baik nih. Ibu bapak tahu Ramses itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, sifat. Jadi kalau gitu sifat kefir'aunan masih ada nggak sekarang? Kalau mau ketemu Fir'aun gimana caranya? Ngaca, bener udah. Sip ya? Dikasih namanya Hagar kalau di Injil. Nongol Ismail. Nggak lama Ishak keluar. Dari istri pertama. Nah ini di wilayah Yerusalem, ini di wilayah Arab nanti. Tapi ini semua keturunan siapa? Israel. Karena Israel itu bukan mau ngomongin wilayah, bukan. Israel itu artinya dari kata Isra dan El. Isra itu artinya berjalan, El itu Eloi, orang yang melakukan perjalanan menuju Tuhan, gitu loh. Makanya nama kecilnya Ishak itu Israel. Nama kecilnya Yakub itu Israel. Gitu. Ya, anggap aja ini keturunan. Nah, yang unik, yang lucu, garis keturunan ini, superstar Nabi Rasul kan datangnya dari keturunan Sarah, Bu, Pak. Ya kan? Sarah kan? Kan sekarang dari mulai Ismail, Yakub lahir siapa? Yusuf lahir siapa? Daud, Sulaiman, Musa, sampai Isa, Yesus di sini. Tapi garis keturunan ini kan gak ada yang terkenal. Tapi uniknya skenario Tuhan, yang paling terakhir dari sini. Iya, Nabi Muhammad kan dari
klannya Ismail. Dan ini juga di atasnya nggak akur-akur amat sih gitu. 1 dan 2. Sebenarnya Ibrahim punya istri ketiga nih, namanya Ketura. 3, Bu. Nah, Ketura ini nanti kawasannya di Nusantara sebenarnya. Tapi ini jarang banget diceritain. Iya. Makanya kenapa leluhur kita agamanya disebut Brahmana. Dari sini-sini juga nih. Dan nanti kita cerita pelan-pelan nanti kapan-kapan ya. Nah, cuman untuk FYI. Berarti pertanyaan. Ibrahim ini menjadi center nggak? Iya. Makanya Nabi Muhammad ikutilah Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad suruh ngikutin Ibrahim nggak? Iya dong. Sok buka ayatnya. 16:120, Bu. Bu, kita belum pernah bahas Ibrahim ya di sini ya? Udah lupa, bener, lupa. Ya, 120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah. Berarti ini dijadiin imam nggak? Iya. Dijadiin contoh nggak? Iya. Kenapa? Ya, pasti. Kenapa di tahiyat akhir kita kok nyebut Ibrahim? Kenapa nggak Musa gitu? Kenapa? Oh, Ibrahim lebih tua dari Musa misalnya ya? Oh, lebih tua lagi, kenapa nggak Allahumma sholli ala sayyidina Adam? Kenapa nggak Adam? Lanjut paling atas. 1, Bu. Karena Adam prototipe beta 1, Adam Allah nyuruh, dia nolak, gitu aja kira-kira. Waktu Adam dilarang makan buah huldi, Adam makan nggak? Berarti dia melanggar nggak? Nah, makanya dia prototipe 1 waktu Adam belum beres gitu ceritanya. Tapi begitu Ibrahim disuruh, sembelih ya, ngikutin nggak Ibrahim? Berarti Ibrahim belajar dari Adam gitu loh. Ibu bapak tahu ya kalau software mau launching pasti ada betanya dulu. Jadi ibu bapak saya mau nanya, pelajaran pertama kepada manusia apa pelajarannya? Kok diem? Ke Adam pelajaran bukan? 1, bikin salah, udah gitu aja. Berarti Allah nggak nyari orang yang nggak pernah bikin salah tapi sadar akan salahnya dan kembali gitu. Jadi Bu Bapak kalau sekarang merasa bikin salahnya kurang, yang banyak Bu Pak, sok. Nah. Sip ya. Makanya Ibrahim di situ disebut dia patuh, berarti dia memperbaiki dari semua Adam sampai garis Ibrahim gitu. Ya, ini reason 1 aja, ada 8 reason sih sebenarnya. Lanjut dulu, Bu. Teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan apa? Hanif, terus? Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan bukanlah sekali-kali dia orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti Ibrahim mempersekutukan Tuhan nggak? Enggak. Lanjut, Bu. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjuknya kepada jalan yang lurus. Terus? Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Terus? Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Sip, berarti udah jadi prime ya? Iya. Udah oke nih softwarenya nih. Baru berikutnya. Lanjut, Bu. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad. Nah, baru nih. Lanjut. Ikutilah agama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad disuruh siapa? Ngikutin siapa? Itulah kenapa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina. Sekarang saya tanya. Contoh ya. Adam nerima ilmunya Ibrahim nggak? Adam nerima ilmunya Ibrahim nggak? Enggak, kan belum ada Ibrahimnya. Wah, udah jam-jam segini udah emang ya. Udah.
Tapi Ibrahim nerima ilmunya Adam nggak? Berarti makin ke sini makin ada continuous improvement nggak? Berarti di sini Musa, di sini Isa, terakhir Nabi Muhammad. Berarti yang melengkapi semua dari Adam sampai Isa siapa? Nah gitu. Berarti ini semua memiliki improvement nggak kira-kira? Yes, peningkatan. Maka kalau kita menyadari dari Adam sampai Muhammad bukan hanya sosok, tapi sebuah fungsi, kita akan ngerti bahwa semua ini adalah derajat kesadaran, gitu loh Bu. Sekarang saya tanya, berarti kalau Ibrahim dijadikan sebagai teladan, Isa ngikutin Ibrahim nggak? Musa ngikutin Ibrahim nggak? Jadi mau itu Yahudi, mau itu Kristianity, mau itu Islam, rulesnya sama nggak? Ya ngapain berantem gitu? Ah, nggak tahu sih. Iya, jadi kisah gampangannya gini Ibu Bapak. Bapak punya anak 3. Udah dewasa, masing-masing punya rumah 3. Punya house rules-nya masing-masing. Selesai, udah gitu aja. Gitu. Nah jadi kalau kita ngerti ini, ribut-ribut antar umat beragama gak banyak sih sebenarnya. Berarti yang bikin ribut bukan ininya. Ego. Kepentingan. Gitu. Karena agama sekarang udah turun menjadi institusi. Betul Bu. Dan ego itu nggak jelek. Karena ibu bapak kalau nggak punya ego nggak bisa belajar, betul nggak? Cuman jangan memilih ego dengan frekuensi rendah gitu kira-kira. Karena kalau nggak ada ego kita nggak hidup, gitu Bu. Maka bagaimana how we manage our ego gitu. Iya. Jadi anger management, self management, inner engineering namanya. Ibu bapak setan diciptakan sama siapa? Setan itu kan yang menjauhkan kan? Pilihan kan? Iya. Ya kalau kita mau ngomongin teologisnya, setan diciptakan oleh Allah, malaikat diciptakan oleh Allah. Dua-duanya dari tangan yang sama nggak? Berarti punya fungsi. Iya. Karena kalau ibu bapak maaf ya, kita nggak akan terlatih kalau nggak ada pelatih, udah gitu aja. Kalau nggak ada setan, ibu bapak nggak belajar ke sini gitu. Betul nggak? Karena ketika kita diganggu, untuk apa bertumbuh gitu. Maka semuanya punya function. Makanya jangan nyalahin setan. Karena setan cuman ngajak, yang maunya kita. Sip ya? Oke ya? Aman ya ibu bapak ya? Sip. Ibu bapak nanti ingetin kapan-kapan kita bahas ini detail. Apalagi nih ngomongin Ketura tuh seru banget Bu, Pak. Ini top banget gitu. Jadi nanti wah asik lah. Begitu kita ngerti ini semua akan meminimalis keributan antar belief gitu loh Bu, Pak. Karena tahu rootsnya itu juga. Makanya ujungnya adalah tauhid sih sebenarnya gitu. Cuman jalannya beda-beda. Karena ibu bapak sekali lagi, jalan menuju kepada Tuhan sebanyak ruh yang ditiupkan. Jadi kalau sekarang ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar jalan ke dia. Yang paling penting, gak usah usil sama jalan orang lain. Udah itu yang paling penting. Oke? Sip? Aman ya? Jadi kita berhaji, umroh, kurban, anytime. Secara hakikat. Jadi tidak ditentukan oleh kapan peringatannya, tetapi kapan kesadarannya gitu kira-kira. Sip, hatur nuhun, ibu bapak, saya rasa cukup. Aman ya? Sip, kita hening sejenak untuk menutup. Insya Allah kita ketemu Agustus. Jadi ada waktu untuk kita berkontemplasi dari semua apa yang kita udah pelajari ibu bapak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada manfaat pertemuan kita hari ini ibu bapak? Ada ya? Semoga ada manfaat dan bukan hanya pengetahuan tetapi mudah-mudahan kita selalu mentransformasikan kepada kesadaran dan perilaku kita yang lebih baik. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.